Ketika Anda mendengar nama Yogyakarta, Anda akan berpikir tentang keunikan kota di Jawa di Indonesia ini. Kota ini disebut unik karena kita bisa melihat berbagai tradisi Jawa yang begitu melekat. Yogyakarta juga merupakan ibu kota daerah istimewa Yogyakarta di Jawa yang terkenal dengan Istana Sultan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta, di mana keluarga Sultan masih tinggal di Keraton Yogyakarta sampai sekarang. Pada setiap upacara-upacara kebesaran keraton, Sultan Keraton biasanya menaiki kereta kencana keraton yang digerakkan oleh beberapa ekor kuda. Dan pada saat ini, kami beserta tim kami akan mengunjungi salah satu museum bersejarah yang berada di sekitar keraton, yaitu Museum Wahanarata atau Kereta Kencana Keraton. Halo saudara semuanya, kita sudah sampai nih di museum ini. Sebelum lebih lanjut, izinkan kita untuk memperkenalkan diri dulu. Gua Rahmat Fauzi, biasa dipanggil Rahmat. Gua Muhammad Fatakani, bisa dipanggil Fayat. Yuk, ikutin perjalanan kita. Yuk. Museum Wahanarata atau yang biasa kita kenal Museum Kereta Keraton yang didirikan pada 1 Juni 1985 adalah museum yang terletak di sebelah barat area Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Tepatnya di Jalan Roto Wijaya di sebelah utara kantor Kementerian Keraton. Museum ini dikhususkan untuk menyimpan koleksi kereta kencana yang sedang atau pernah digunakan oleh keluarga Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Di sini terdapat 23 koleksi kereta lengkap beserta peralatan dasar kuda dan kereta. Dari jumlah itu, terdapat 18 kereta yang masih digunakan untuk upacara-upacara kebesaran keraton. Ucapkan selamat siang, selamat datang di Museum Kereta. Itu adalah nama lama dari tempat ini, Museum Kereta Keraton. Jadi bangunannya sendiri itu berada di tengah bangunan utamanya. Dulunya berfungsi sebagai garasi kereta. Kita berada di sebelah sini, di mana dulunya sekali tempat yang kita pijak ini adalah kandang kuda. Kandang kuda dari ujung sini, Kasiran, sampai ujung sana. Jadi mengitari bangunan itu kandang. Nah, ini foto di tahun 1985 ketika tempat ini diresmikan oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Kemarin dalam perjalanannya di tahun 2022 tempat ini dilakukan renovasi menjadi yang sekarang seperti ini, bisa dilihat ya, dan mengganti namanya menjadi Wahanarata. Ini ada sekat kandang kudanya sama itu. Ini seharusnya lebih tinggi, cuma kemarin saat renovasi dipotong. Ini berarti yang dulu sekatnya ya? Ini dari dulu. Jadi ketika tahun 85 sebagai museum pertama kali, beberapa bagiannya masih seperti asli. Nah, ini dari era tersebut. Biasanya kalau kudanya sultan dan putra mahkota ataupun pangeran, itu kudanya dari Australia, besar-besar seperti ini. Ada pelananya, tidak digunakan untuk penarik kereta. Payung kerajaan ya. Ini diberi nama Songsong. Berbeda dengan payung zaman sekarang ya. Payung ini menggambarkan simbol status sosial. Ini untuk menutup bayangannya sultan. Karena orang zaman dulu itu masih beranggapan kalau bayangan kita ini tuh jiwanya kita.
Jadi kalau bisa jangan sampai diinjak. Nah, salah satu jenis transportasi yang diberi nama jempono dalam bahasa Jawa, tetapi bahasa Indonesianya adalah tandu. Ini pemberian dari Belanda kepada Sultan Hamengkubuwono ke-7 1877. Itu bisa dilihat ada tahunnya. Lalu ada dua coraknya, singa ya. Biasanya kerajaan Eropa itu kan menggunakan singa sebagai simbolnya. Nah, ini dipakai untuk pernikahan salah satu putri beliau. Ini duduk di sana. Ini ditambil atau dipikul kok 20 orang. 5 orang tiap sisinya. Secara ukuran tidak terlalu besar karena orang zaman dulu ya, saya menikahnya muda-muda, itu yang pertama. Seperti kalau untuk putri itu usia 14, kalau untuk putra biasanya lebih muda lagi, usia 12 tahun ya. Kalau untuk putri setelah menstruasi, tapi kalau untuk yang putra itu setelah akil balik, itu boleh menikah. Saya contohkan Sultan Hamengkubuwono keempat, beliau itu kan cuma 9 tahun menjadi sultan. Tapi di usia yang 19 tahun ini, keturunannya itu mencapai 18 orang. Jadi Sultan yang ke-7 ini selain kaya raya, karena dia mendirikan pabrik gula saat itu di Pulau Jawa, dan keturunannya yang paling banyak, 78 orang, dengan istri kurang lebih 2. Kereta ini dipakai oleh Sultan, peninggalannya Sultan keempat yang dipakai hingga Sultan kelima. Dua kereta yang berhadapan ini ya. Ini kusirnya di belakang semua, dan cuma 2 kuda yang menarik kereta. Rodanya masih dari besi. Kereta yang di depan kita ini, yaitu Jolodoro, digunakan untuk berwisata. Kalau zaman dulu itu disebutnya pesiaran. Yang ini sudah paling modern, karena penerangannya sudah menggunakan bola lampu, tidak menggunakan lilin lagi. Nah, ini kan ada kabel listriknya, nanti akinya diletakkan di bawah sana. Ini peninggalannya Sultan 8. Dan yang paling spesial, tidak ada tempat duduk untuk kusir. Jadi kusirnya langsung di atas kuda. Ini kereta peninggalannya Sultan Hamengkubuwono ke-6. Dulunya ibaratnya sebagai kendaraan dinasnya beliau. Ini dibuat tahun 1850. Digunakan di berbagai banyak acara seperti pacuan kuda atau menghadiri upacara-upacara. Ini ada gambaran ketika jamasan ya, atau pemandian pusaka, karena di sini museum kereta yang dimandikan keretanya. Tidak semua, cuma 2 aja. Kalau dulu sebelum Covid, ketika posisi keretanya seperti ini, nanti akan dikelilingi oleh warga yang meminta tetesan airnya. Nah, tetesan air ini diminta warga karena dipercaya membawa berkah. Setelah kita keliling Museum Wahana Rata ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada Bapak Pemandu. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Ari. Saya sebagai pemandu atau edukator di Museum Wahonooroto. Sebelumnya kita sudah menyiapkan 3 pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Yang pertama, kok bisa sih Pak kereta ini terjaga sampai sekarang? Ada perawatan khusus atau tidak? Ya, kalau untuk perawatan khusus, itu kalau setahu saya, karena saya juga menjadi pemandu belum terlalu lama, perawatan khususnya itu biasanya yang khusus sekali itu 1 tahun sekali di bulan Suro atau Muharram. Itu nanti dimandikan, nanti juga dibersihkan secara menyeluruh. Tapi kalau untuk perawatan bulanan itu setahu saya nggak ada ya. Jadi kalau tiap hari cuma dibersihkan saja pakai sulak gitu, debu-debunya disingkirkan. Pertanyaan kedua, kalau boleh tahu kereta apa sih Pak yang paling bersejarah di museum ini?
Ya, kalau untuk yang paling bersejarah, jadi kalau sejarah yang paling lama itu ada di Kanjeng Nyai Jimat. Itu kereta yang paling tua yang digunakan oleh Sultan pertama untuk penobatan hingga Sultan yang ketiga. Itu adalah yang paling lama, bahkan paling tua, usianya juga lebih tua dari Keraton Jogja. Kenapa kereta tersebut dipakai pada saat upacara tertentu atau ada acara lain? Ya, jadi kalau untuk kereta-kereta di sini itu zaman dulu itu setiap kereta itu ada kegunaannya masing-masing. Nah, misalkan ada yang digunakan untuk panglima perang, lalu ada yang digunakan untuk, mohon maaf, seperti tadi ada yang warna putih itu kan untuk pemakaman, lalu ada yang digunakan untuk penobatan. Jadi memang kalau zaman dulu itu sudah ada fungsi keretanya masing-masing seperti itu. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk kita tanyain. Sebagai salah satu saksi bisu kejayaan budaya dan sejarah Jawa, Museum Wahana Rata menghadirkan keindahan dan keagungan masa lalu yang syarat makna. Di setiap sudutnya, pengunjung dapat merasakan jejak sejarah yang terekam melalui koleksi kereta kerajaan yang megah dan penuh estetika. Museum ini tidak hanya menjadi tempat untuk mengenal kekayaan budaya, tetapi juga mengajarkan pentingnya menjaga warisan leluhur. Dengan mengunjungi museum ini, kita diajak untuk tidak sekedar mengagumi, tetapi juga menghargai nilai-nilai tradisi yang telah membentuk identitas bangsa. Semoga kehadiran museum ini terus menjadi inspirasi untuk mencintai dan melestarikan sejarah. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian kalian untuk menonton. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Setelah kita berkeliling di museum ini dan mendapat banyak ilmu tentang sejarah-sejarah kereta yang ada di dalamnya, cukup menarik bukan untuk dikunjungi? Oke, cukup sekian dari kami. Gua Rahmat. Dan gue Fayat. Pamit mengundurkan diri.